Saudara, saya datangi kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. Saya ingin mewawancarai sejumlah pejabat yang ada di Kejaksaan Agung. Dan saya ingin informasikan saudara bahwa tim Aiman telah membuat 4 kali surat permohonan wawancara kepada Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin. Namun hingga rentang waktu 1 bulan pembuatan 4 surat itu, sampai kini belum direspons kesediaan untuk diwawancara di program Aiman. Tentu kami terus menunggu saudara terkait hal ini. Apa yang kemudian menjadi jawaban pihak Kejaksaan Agung? Saya akan tampilkan dari sejumlah informasi yang saya dapatkan. Penyidikan masing-masing mempunyai kewenangan. Kami aparat penegak hukum saling mensupport itu. Ya, ada namanya Korsub, koordinasi dan supervisi. Kami melakukan penyidikan, penuntut umumnya juga di sini. Jadi kami harap semua masyarakat mengawal penanganan perkara ini. Kami akan transparan memberitahukan kepada publik. Oleh karena itu sabar. Kalau dibilang lelet silahkan menilai. Tanggal 4 diterima dari pengawasan, kalau tidak salah tanggal 7 penyidikan, tanggal 11 menetapkan tersangka, tanggal 12 menahan, kemudian hari ini tanggal 27 Agustus ada penetapan tersangka baru. Nah, silahkan kawan-kawan, kalau menurut kami luar biasa cepat. Dan saudara, saya juga mencoba untuk menelpon Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Haris Tiono, yang saat ini tengah berada di luar kota. Dan saya hendak menanyakan sejumlah pertanyaan terkait temuan saya. Berikut ini. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Hari, tim Aiman mendapatkan eksklusif dokumen pemeriksaan Pinangki. Ada disebutkan oleh Pinangki yang melapor ke pimpinan. Siapa Pak? Apakah pernah diperiksa pimpinan ini? Ya, jadi begini, kami juga belum mendengar karena sifatnya hasil pemeriksaan penyidik itu yang tahu hanya penyidik dan yang diperiksa. Apabila ada informasi tentang hal itu, tentu kami harus mengkonfirmasi kepada penyidik. Kenapa itu BAP bisa bocor keluar? Apakah itu memang betul BAP berasal dari pemeriksaan yang diperoleh dari keterangan tersangka? Dan sebetulnya tidak boleh hal itu keluar karena sifatnya sudah pro justisia, Mas Aiman. Betul. Meskipun kami juga punya hak untuk kemudian mencari itu dan kemudian kami juga melakukan cross-check terkait itu. Meskipun kami tidak boleh menampilkan di layar misalnya karena ada itu merupakan sifat rahasia. Yang kedua, Pak Jaksa Agung, Pak Sanitiar Burhanuddin, kerap disebut-sebut dalam kasus Pinangki. Tapi sangat jarang memberikan pernyataan. Bahkan nih Pak, tim Aiman sudah 4 kali memberikan surat untuk wawancara ke Pak Jaksa Agung. Barangkali ada latar belakang soal ini Pak, kenapa kemudian Pak Jaksa Agung agak irit berbicara? Memang betul, dalam artian surat itu sudah disampaikan. Tetapi mungkin persepsi Pak Jaksa Agung, pemahamannya terhadap surat itu terkait dengan penjelasan kepada media, biasanya memang diserahkan kepada Kapus Penkum. Barangkali kalau dilakukan mungkin bertemu langsung dengan beliau, barangkali Mas, disampaikan maksudnya apa, mungkin pemahamannya bisa lebih jelas gitu Mas. Karena di dalam surat tersebut dan sudah menjadi hal yang biasa di kami ketika surat itu ditujukan kepada Pak Jaksa Agung, biasanya kami ini sebagai Kapus Penkum yang diperintahkan untuk mewakili memberikan penjelasan. Meskipun barangkali agak berbeda Pak, karena Pak Jaksa Agung disebut. Jadi mungkin di sisi media, di sisi komunikasi alangkah baiknya ketika Pak Jaksa Agung yang menjelaskan sendiri. Kenapa itu agak jarang dilakukan, bahkan sangat jarang. Dalam catatan kami baru 2 kali kemudian memberikan pernyataan. Ya, barangkali nanti bisa disampaikan, mungkin kita sama-sama menyampaikan maksud apa yang diinginkan oleh media, termasuk dari Mas Aiman ini. Mungkin bisa dengan saya menyampaikan tentang itu, Mas. Terima kasih Pak Kapus. Pak Kapus, terakhir, apa pesan yang bisa diberikan untuk masyarakat terkait kasus ini atas penanganannya di Kejaksaan Agung? Memang betul, dalam penanganan sebuah perkara itu membangun konstruksi hukum tentu didasarkan kepada alat bukti. Nah, pertama, kalau tersangka PSM disangka menerima pemberian atau janji, maka tentu ada yang
memberi. Selanjutnya apakah dia berdiri sendiri? Tentu nanti dalam perkembangan selanjutnya hasil penyidikan, apakah ada orang-orang lain yang terlibat di dalam persekongkolan itu atau adanya kerjasama itu, mari kita tunggu dan kami nanti tentu akan menyampaikan secara transparan. Dan kepada masyarakat yang memang mempunyai bukti-bukti dukung, silahkan nanti menyampaikan kepada penyidik kami. Mari kita kawal bersama terhadap penanganan perkara ini. Kami akan melakukan penanganan perkara ini secara transparan dan kami akan sampaikan ke publik. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Haris Tiono. Buat oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Karena pasti ini melibatkan banyak orang. Saudara, kasus Pinangki memang makin meluas, tapi bagi awam, informasinya sangat terbatas. Hingga memunculkan tanya, ada apa? Belum lagi keistimewaan yang mengiringi Pinangki. Sebuah kelayakan apabila penegakan hukum dilaksanakan dengan cepat, tuntas, dan transparan. Tujuannya tak lain tak bukan agar naik bagi publik kepercayaan. Saya Aiman Wicaksono. Salam.